Hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Raudhatun Naim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini adalah Ahad yang ketiga. Ngajinya kita adalah kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, kitab Fathul Mu'in karya Al-Imam Al-Alamah Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, bagi yang bawa terjemahan halaman 115, bagian paling bawah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kita bahas pagi hari ini masih berkaitan dengan kewajiban kula ketika di antara kita mengalami hadas besar, yang kemudian untuk menghilangkannya adalah wajib mandi besar. Nah, ketika proses mandi besar itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama adalah yang pasti niat mandi besar. Niatnya kata Spundianin, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yakin kula panjenengan boten sekedar lancar tapi apal. Ya, karena sudah rutinitas kita melakukannya. Ya, singguyun itu berarti bolak-balik. Kemudian yang kedua adalah ta'mimu zahiri badani. Ketika mandi besar itu kemudian meratakan badan yang zahir ini, yang tampak ini diratakan dengan air. Hingga yang namanya rambut, hingga yang namanya kuku dan di bawah kuku, dan berbagai macam bentuk kulit jasad yang zahir, semuanya kemudian harus disiram bagi orang yang mandi besar. Kemudian ada masalah, ya, memang hidup penuh masalah. Jadi, ya, di sini dikatakan ada seseorang yang dalam fikih disebut aklaf. Aklaf niku sampun balik tapi dereng khitan ya, jadi sampun balik tapi belum disunat tadi. Ya, jadi es balik dan sunat itu nggih. Lek kemudian menggunakan alat khitan kurang kudu pecok nih tadi. Nah, ini. Kemudian ini kalau aklaf itu ketika dia berhadas besar, loh ya wajib, karena yang namanya ya kulit itu harus kemudian dibuka, ya mohon maaf ujung anunya itu, dan kemudian disiram dengan air. Ya, loh kalau bolak-balik dibuka ya sakit, ya makanya dihilangkan dalam bentuk khitan. Itulah yang merupakan keharusan. Ya, maka kemudian di sini ada fikihnya, wa yahrumu, dan haram apa? Wa yahrumu, dan haram fatkul multahimi. Fatku niku nyuwek, hadirin, menyopek. Al multahimi, kulit yang sudah kemudian yang tertutup rapat. Sebenarnya itu bukan lahm, tapi iltahama itu ya mengulit, ya ikut menjadi kulit juga. Tetapi karena itu masih dikatakan luar, yang wadzohir badan, wajib kemudian disiram. Tetapi ketika disiram bisa jadi kemudian kalau dibuka kemudian sakit, karena tidak menyakitkan itu tidak boleh, maka bahasanya haram. Ya,
Jadi dan haram menyobek kulit yang sudah mendarah daging, ya itu hukumnya nggak boleh. Kalau sudah kemudian kulitnya kemudian ya ada sesuatu yang kemudian iltahama menjadi satu dengan tubuhnya, disampun kersane. Ya contohnya ada orang ngapunten, niki contoh mawon pasti panjenengan boten. Ada orang ngapunten suwe mboten adus jadi. Ya, kemudian kotoran yang ada di tangannya, bahasa kerennya bolot, ya, niki kemudian bolotnya niki kemudian menyatu hadirin dengan kulitnya. Lek bolotnya dilangi niku kemudian niki kulitnya terangkat juga karena sudah proses iltahama menjadi kulit pisang. Nilai bahasa WD membadak lah hadirin ya niku kemudian kok ya bahasa ini yang ada menutup di atas kulitnya dihilang niku sak kulitnya sak daging katun. Nah itu berarti dianggap satu hadirin. Tetapi ya memang kemudian di sini kalau kemudian sudah menyatu seperti itu, yang dibasuh luarnya saja, mboten usah dihilangi. Kemudian lagi termasuk ya wa ma tahta kulfatin yang harus kemudian disiram. Jadi di kawau yang saya katakan tadi, kalau sudah kemudian ada bagian luar saking suwini muemplek nemen, akhirnya kalau diangkat itu kulitnya kemudian dagingnya katut, berarti dia sudah proses menjadi kulit. Lah proses menjadi kulit itu iltahama yaltahimu iltihaman. Ya, jadi kalau begitu nggak boleh ya, guwet nonggoten sebab itu bisa merusak tubuhnya, haram. Terus ya apa Ustaz? Ya sudah, yang ada saja di atasnya itu yang tetap harus dibasuh. Baik ketika wudhu kalau itu anggota wudhu, atau mandi besar kalau itu anggota yang lainnya. Termasuk juga yang harus kemudian disiram wa ma tahta kulfatin, segala sesuatu tahta kulfatin yang ada di bawah kulfah. Kulfah niku mohon maaf ngapunten, kulit yang menutupi ujung dari alatnya laki-laki itu namanya kulfah. Ya, itu karena itu nanti bekas air kencingnya ada di situ di bawahnya itu, wajib tiap saat untuk membersihkannya. Ya, kalau kemudian kerepotan, ya khitan hadirin. Makanya salah satu pentingnya khitan menghilangkan kulfah supaya ketika seseorang itu kencing tidak ada sisanya. Sebab kalau kemudian kulfahnya nggak dihilangi ketika kencing, mesti ada sesuatu yang tersimpan di situ sisanya. Lah kalau sisanya ini disiram tetap masih ada di situ. Nah, orang ini berarti dikatakan hamilun najasah. Orang yang membawa najis. Kalau ini dibawa di dalam proses sholat, berarti dia ada bagian tubuhnya yang ada najasahnya, berarti mboten sah sholatnya. Maka khitan, sunat, itu wajib, kalau pentingnya bagi laki-laki menghilangkan kulfa itu. Supaya tidak ada sisa-sisa najasah air kencing yang bisa jadi masih ada di situ. Belum lagi dari segi kesehatan, ya sangat berbahaya. Baik bagi laki-laki yang punya alatnya itu ataupun istrinya, bahaya karena di situ sarang kuman penyakit. Ya, maka apa yang disampaikan syariat Islam itu sesuatu yang sangat benar. Belum lagi berapa banyak orang yang terkena kanker ini disebabkan karena cara kemudian kulfahnya itu tidak dihilangkan. Makanya banyak orang Eropa yang saat ini kepilih khitan. Ya, kenapa? Kalau mereka unsurnya kesehatan.
Kalau kita syariat tadi nih, dalam rangka untuk keabsahan ibadah sholat kita. Nah, wa ma tahta khulfatin, dan segala sesuatu yang ada apa itu di bawah kulfa itu minal aklafi, dari orang yang aklaf. Tadi saya katakan aklaf itu orang yang belum khitan. Loh, wis gede Ustaz wong iki. Lho mboten napa-napa. Ya, sekalipun dia sudah mukallaf, dia sudah balik, khitan itu malah wajib hadirin untuk segera dihilangkan. Sebab itu untuk keabsahan ibadah sholatnya. Ya. Fayajibu, maka wajib ghuslu batiniha, maka wajib membasuh batiniha, batini kulfah. Maka kemudian wajib bagi dia untuk membasuh bagian dalamnya kulfah yang merupakan ngapunten alatnya laki-laki. Anak wajib dihilangi tadi. Li'annaha, karena sesungguhnya kulfah itu ya adalah mustahiqatul izalati, sesuatu yang harus dihilangkan. Mustahiqatul izalati adalah sesuatu yang harus dihilangkan. La atof, bukan batini sya'rin, bukan bagian dalam dari rambut seseorang. In aqada, yang kemudian tumbuh begitu, binafsihi, pada dirinya, pada dirinya rambut itu. Wa in kathura, sekalipun banyak hadirin. Maksudnya gini hadirin. Jadi ya, kalau kemudian ya di antara kita ngapunten, ya ngapunten, di antara kita kemudian ya, tadi yang namanya kulfah tadi itu adalah sesuatu mustahiqatul izalah, sesuatu yang wajib, yang harus dihilangkan. Maka ketika tidak dihilangkan bagian bawah kulfah, bagian bawah kulit yang dikhitan itu wajib terus dibasuh untuk dihilangkan najasahnya. Dan kalau harus seperti ini terus begitu, itu menyulitkan orang yang ada kulfahnya itu. Maka kewajiban khitan di situ. Ya, maka wajibnya khitan di situ. Lain kalau kemudian pada alatnya itu ada rambutnya, ya dibasuh rambutnya itu dan bawahnya begitu, tidak harus dihilangkan yang demikian. Nah, ini bedanya seperti itu. Wa in kathura, sekalipun jumlah rambutnya banyak, boten napa-napa, ya rambutnya itu yang kemudian dibasuh, kemudian bagian bawahnya diusahakan untuk dibasuh juga sak mampunya. Nggak harus dihilangi. Kalau yang tadi kulfah wajib dihilangi. Karena apa? Menghalangi, ya, menuntaskan air kencing yang keluar. Mesti ada sisanya deh. Dan sisanya itu tersimpan di situ. Nah, kalau dengan dikhitan habis sudah. Nah, ini. Itu yang ada wonten kitab Fathul Mu'in. Kemudian di sini dikatakan wala yajibu, dan tidaklah wajib. Ini ibarat berikutnya ini. Wala yajibu, dan tidaklah wajib madmadotun, berkumur, wastinsyaqun, ya, ataupun mengambil air kemudian memasukkan ke hidung,
Kalau memasukkan ke hidung namanya istinsyaq. Kalau mengeluarkannya, mengeluarkan begitu namanya istinthar. Kalau memasukkan namanya adalah istinsyaq. Kalau kemudian sampai mengeluarkan lagi namanya istinthar. Hukumnya berkumur, memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya tidak wajib. Bal akan tetapi yukrahu dimakruhkan tarkuhuma meninggalkan keduanya. Baik berkumur gak dilakukan, hukumnya makruh. Istinsyaq gak dijalankan, hukumnya makruh. Berarti kalau begitu, kalau dijalankan sunnah hadirin. Jadi maksudnya yang kita baca ibarat ini sampai sini, bahwasanya yang namanya berkumur nggak ada kewajiban yang depan kita itu. Loh, ya bagi kita kan ya nggak wajib Ustaz. Sekalipun ketika wudhu, iya memang nggak wajib. Kenapa ungkapan Fathul Mu'in ini kok kemudian harus ditambahi wala yajibu? Sakjane kan cukup wayusannu, disunahkan, itu aja kan. Boten-boten hadirin. Ini untuk menolak pendapat madhab yang lain. Madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Wonten kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram dikatakan versi madhab Imam Ahmad berkumur wajib. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya wajib. Kalau kedua-duanya ini tidak dilakukan bagi orang yang wudhu, wudhunya boten sah. Termasuk mandi besar juga sama, wajib-wajib. Nggak dilakukan, nggak sah mandi besarnya. Nah, kita orang awam boten ngantos seperti itu adik. Makanya bagi awam itu talfik, pindah-pindah madhab dalam rangka tatabbu'ul rukhas, golek sing enteng-enteng tok, itu hukumnya haram. Pertama, akan menghilangkan haibatu ilm. Orang sudah tidak menghargai ilmu, pokoknya mencolot-mencolot nanti. Begitu itu tidak memuliakan ilmu. Yang kedua, khawatir kita kalau kemudian talfik, ya pindah-pindah ini, akhirnya kita, gak apa-apa menurut pendapat Imam Ahmad itu. Loh, dia tidak tahu kalau di dalam Imam Ahmad yang namanya berkumur, memasukkan air ke dalam hidung istinsyaq itu wajib. Ya. Nah, kalau kemudian dia nggak tahu rukun-rukunnya wudhu mau gampang pindah, khawatir tidak dilakoni, ya mboten sah. Akhirnya Syafi'i mboten sah, Imam Ahmad mboten sah. La Syafi'i, la Hambali. Lah, ya, terus kelompok apa nih? Kelompok lawalah, ya, kelompok bukan-bukan, ya, bukan ini, bukan sana. Ya, besok kemudian barisan Syafi'i gak diterima, barisannya Imam Ahmad nggih mboten diterima. Gawe barisan dewi, lek selamat tadi. Ya, oleh karena itu sudah mazhab Syafi'i itu sudah luar biasa. Ada lagi yang kemudian mengatakan wonten kitab hadis Bulughul Maram. Itu Kanjeng Nabi itu ngapunten aja. Hadis ini. Di kitab hadis Bulughul Maram itu Kanjeng Nabi ya punya wudhu itu sebelum sholat dia ngapunten, mencium istrinya beliau dulu, saya itu langsung sholat. Kok kemudian Nabi kemudian ya langsung sholat kok gak wudhu, kan mencium berarti menyentuh kan antara suami istri. Apa nggak batal? Berarti nggak batal. Wong Nabi langsung ngimami sholat. Hadis itu yang dipakai oleh sebagian orang. Hadirin, kalau kita lihat dalam kitab hadis Bulughul Maram, ujung-ujungnya
pengarang kitab Hadis Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis itu dhaif, lemah. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Halal, haram, sah batalnya sesuatu nggak boleh ibadah menggunakan hadis dhaif. Dan ini menurut Imam Syafi'i nggak masuk itu. Jadi kalau orang menggunakan itu urusan dia, tapi bagi kita nggak masuk. Hadis dhaif nggak boleh digunakan itu. Hadis dhaif itu hanya boleh digunakan fadhailul a'mal, keutamaan menambah pahala, menambah kebajikan, monggo. Ya itu kalau hal yang semacam ini nggak masuk. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi catatan kula panjenengan ya. Memang kata pengarang kitab Fathul Mu'in, berkumur, memasukkan air ke dalam hidup tidak wajib, tapi kalau ditinggalkan makruh, berarti hukumnya sunnah. Lu mandi Ustaz? Iya, mandi kan bersuci juga, sama dengan wudhu. Maka ketika mandi pun mengawalinya dengan apa? Dengan berkumur, mengawalinya dengan memasukkan air ke dalam hidung, bahkan mengeluarkannya, hukumnya sunnah. Pun nggih, hadirin paham nggih? Nah, hadirin kalau jawab Ibu bisa didengar, Bu? Oh, nggih pun. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian proses membasuhnya niki wonten kitab Fathul Mu'in dikatakan bima in tahurin, dengan air yang suci mensucikan. Jadi dalam proses mandi besar, dalam proses berwudu, dan proses izalatun najasa, menghilangkan najis, harus bima in tahurin, dengan air yang tahur. Tahur itu maknanya tahir mutahhir, suci mensucikan. Bukan sekedar suci, tetapi juga mensucikan. Air kopi niki saya lihat ini. Kata niki kopi. Kopi niki suci napa mboten niki? Suci, maka kalau minum bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Niki suci ya ini, tapi tidak mampu mensucikan. Air teh yang kadang jenengan pun teh niku kadang ana sing diwalik barang. Cerro juga Imam Juzkil ya, ya niki ya. Ini suci ya, buktinya jenengan minum. Ya, tapi tidak mampu mensucikan. Sedangkan yang biasanya sudah kita bahas awal dulu, al-ma'ul mutlak, air mutlak yang biasa kita gunakan untuk kemudian bersuci, baik wudhu, mandi besar, maupun izalatun najasa, menghilangkan najis. Kadang-kadang ada anggapan begini, sebagian orang awam itu menganggap kalau mandi besar harus suci mensucikan, kalau wudhu harus suci mensucikan, kalau izalatun najasa, menghilangkan najis, punten untuk istinja, wis pokoknya saonoe banyu pokoknya dianggap bersih gitu. Boten, harus tetap suci mensucikan. Sehingga pandangan yang keliru sakenake banyu digunakan untuk istinja, untuk cawe. Padahal kadang-kadang nggih sakenake banyu. Padahal banyu koran yo iso gawe cawe bareng, gak pedes ta iki. Lho sing penting suci. Niku mutanajis kabeh ya, malah. Mutanajis kabeh. Manusia kok iki kiai. Lho, lek sampean begitu mutanajis kabeh. Ya mutanajis ya pedes. Ya. Nah, ini oleh karena itu ini menjadi catatan, masih izalatun najasah, menghilangkan najis
Iki ya harus menggunakan yang tahur, suci, mensucikan. Kembali kepada kitab Fathul Mu'in. Wa marra, dan telah berlalu, annahu, bahwasanya, yadurru, bermasalah, yadurru, bebayani, maksudnya bermasalah, ada apa-apa, taghayyurul ma'i, perubahan air, taghayyuran, dengan perubahan, daron, yang berbahaya, artinya yang menimbulkan perubahan. Artinya yang namanya air suci mensucikan sudah marah, sudah kita bahas. Maka bisa berbahaya, bisa bermasalah, bisa dianggap ada apa-apa kalau air itu kemudian berubah dengan perubahan yang betul-betul nampak. Ada air yang mau digunakan kemudian untuk bersuci, tapi airnya sudah bukan berupa tohir mutohir, suci mensucikan, tapi bisa jadi sekedar suci, tetapi tidak mensucikan seperti air kopi tadi. Atau kemudian bekasi koran, suci, mungkin suci untuk piring yang suci, tapi tidak mampu mensucikan sebab sudah berubah. Nah, atau bisa jadi kemudian dia suci, tapi kena air sabun sengake, ya sudah berubah. Ini yang kemudian harus dihati-hati. Walau sekalipun perubahannya itu bima, dengan sebab sesuatu, alal udwi, yang ada pada badan seseorang, anggota badan seseorang, khilafan, hal ini berbeda pendapat, lijam'in, untuk sekelompok ulama. Maksudnya gini ya, ketika kita mandi besar, kita kemudian berusaha semuanya kita kena banyu sudah. Nah, proses kemudian kita sabunan hadirin. Kemudian kita sabunan, ada yang ada pada rambut kita, kemudian atas kepala kita, kemudian tangan. Nah, ketika kemudian dibilas lagi, ya, dibilas lagi, kalau ini adalah bilasan yang pertama, berarti bilasan itu kemudian kecampuran air sabun, itu masih belum dikatakan Anda selesai. Apa itu mandi besarnya? Terus Ustaz diulangi lagi, yang kemudian tadi menghilangkan air sabun, yang kedua adalah untuk kemudian betul-betul kemudian untuk menyiram tubuh kita. Kecuali sadurunge sudah dibilas semua baru air sabun, berarti selesai di awal ini. Tetapi kalau air sabun itu kemudian sabunan, langsung sabunan, kemudian baru niat semuanya, jadi berarti belum. Dihilangkan semua, setelah itu diulangi lagi dari awal sampai akhir, ya baru dikatakan sah. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Sekalipun ini khilaf di antara sekelompok ulama mengatakan kalau sudah siram ya selesai sudah. Ya, ini pendapat mawon. Bagi kita yang kuat belum selesai. Harus dihilangkan air sabunnya dulu. Setelah itu diulangi lagi, mandi sekali lagi, baru kemudian dia selesai dikatakan hilang hadas besarnya. Paham ya hadirin? Nah, niki. Kemudian dilanjutkan lagi wonten kitab Fathul Mu'in ini, wa yakfi, dan mencukupi hadirin. Dhannu umumihi, fa'ilnya yakfi, wa yakfi, dan mencukupi, dhannu umumihi, dugaan, ya, dugaan tersebarnya umumil ma', tersebarnya air. Air maksudnya al-ma'i, air, alal basyarati,
pada kulit seseorang, wasya'ri dan rambut seseorang. Artinya, kalau kita kemudian bahasanya tahqiq, betul-betul yakin bahwasanya air itu sampai basyarah kulit, sampai sya'ar kemudian rambut, kesulitan hadirin awake dhewe niki. Ya, ketika air itu sudah di kepala kita yang rambut ini, kira-kira kena kabeh apa enggak ya? Itu semua dzon hadirin. Sebab mata kita nggak bisa ke sini hadirin. Ya, kita nggak bisa. Atau kemudian di bawah, di belakang ini. Ya, kita nggak bisa yang seperti itu. Oleh karena itu, bagian kita, ya kita raba semampu kita. Bahasa semampu kita, niku fikihnya nggih dzon niku wau, lek tahqiq yakin kesulitan. Tidak setiap bagian tubuh bisa kita lihat. Ada yang di bawah jidok kita nggak kelihatan. Ya, lapo sih ndelok jidok wong, ndelok jidokmu dhewe. Kangelan aja ndelok jidok dhewe jadi ya niki. Nah, oleh karena itu untuk yang lain gimana? Ya sebatas dzon. Makanya bahasa kita fikih ya wayakfi, cukup. Cukup itu sudah nggak usah diulang, Anda sudah sah. Dzannu umumihi ay al-ma'i, dugaan tersebarnya air itu pada rambut dan kulit kita sampun cukup. Nah, iki kita fikih niku ngoten lho. Lafaz per lafaz dipilih hadirin. Ya, sebab kalau kemudian lawannya dzon tahqiq, nggak ada yang bisa deh. Dan kalau orang tidak hati-hati, kalau nanti dikuetno temenan, jatuhnya nggak tahqiq, nggak yakin, was-was. Ya, kalau sudah was-was, lorok kabeh deh. Ya, diawali dari was-wasnya ketika wudhu, diawali dari was-wasnya ketika kemudian dia dijeding dengan mandi besarnya, nanti merembet was-was ini kepada segala sesuatu. Ya, dari awal wudhu itu, kemudian dia bersuci itu was-was, nanti sholatnya was-was. Nanti segala sesuatu yang dipegang itu was-was. Ya, kemudian buka omadek, loh kok sak joge engko anu mutan najis. Akhirnya golek wangelan awe loro kabeh. Ya, padahal semua dibangun dengan umumnya dzon, dugaan. Ya, semuanya dzon, fikih pun dzon. Yang demikian. Kalau memang tahqiq semua, mestinya 4 mazhab itu satu hukum. Loh kok 4, kemudian 4 imam kok kadang-kadang beda semua? Ya karena pikirannya beda, cara ijtihadnya beda, dan mereka tidak salah. Kemampuan mereka sampai situ benar dapat 2, andai pikiran ijtihadnya salah pun masih dapat 1, masih dihargai dalam fikih. Nah, oleh karena itu ketika kemudian bahasa kita basuh, kira-kira harus kena ya, wis sudah, yakinkan sudah, wis insyaallah wis mati. Pokoknya kita berusaha, secara dohir kita sudah, ya gak tak golekan wae, ya. Saya kemudian koco cek waduh, ono koco barang, gak tambah medeni ya sama kita koco. Wis gak usah ngono hadirin, ya. Biasa aja. Sehingga nanti kalau, dan ini memang was-was itu jebakan setan. Supaya apa? Anda nanti ketika kemudian ujungnya sholat atau ibadah yang lain, Anda nggak merasa riang gembira, nggak merasa senang, tapi beban. Begitu dengar Allahu Akbar, adzan, aduh, dia bayangkan dia wudhunya seangel-angel ngono. Ya Allah. Belum nanti sholatnya, takbirnya, aduh, akhirnya beban hadirin. Kalau sudah ibadah wajib begini beban, wah itu memang jebakan setan supaya kita berat. Pada akhirnya sholat sewis beruap, ujung-ujungnya tarkus sholat, meninggalkan sholat. Pas meninggalkan sholat morokik mati, waduh, su'ul khotimah, mani hadirin.
Memang begitu hadirin. Jebakan setan seperti itu. Nah, oleh karena itu, padahal Kanjeng Nabi kalau sudah masuk waktu sholat, beliau mengatakan kepada sahabat Bilal bin Rabah, sang muadzin, bukan adzin ya Bilal, adzana Bilal, boten. Arihna ya Bilal, arihni ya, seneng no Bilal. Sebab sebentar lagi setelah adzan kita bisa mulai sholat, baik qobliyah maupun sholat yang wajib. Maka di situ ketika takbiratul ihram, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Kanjeng Nabi, dijadikanlah penenang batinku, penyejuk hatiku di dalam ibadah sholat. Kanjeng Nabi kalau sudah sholat, itu tamasya akhiratnya Kanjeng Nabi wis paling tenang ketika sholat. Kita kan kadang-kadang malah beban. Krungu adzan, ya Allah, si tas adzan meneh. Allah, kok cepet teman. Padahal jai sing adzan yo anjene waktu ni Isa. Ya, kon sami lain dulu api suwe kan. Si tas adzan, wis adzan meneh gitu. Loh, wayahe syukur hadirin yang demikian. Nah, oleh karena itu ngeten iki jebakan-jebakan setan. Orang awam itu kalau mau disesatkan oleh setan dengan berbagai macam hal. Kadang-kadang boten dengan dengan sesuatu yang iktikad boten. Kadang-kadang dengan perilaku kebiasaannya yang salah. Makanya wong ngaji fikih niku kalau dia fikihnya makin mantap, dia akan mengatasi segala sesuatu. Contohnya niki, wa yakfi dhannu umumihi, cukup dugaan air itu sudah merata. Merata benar atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting saya sudah persangkaan saya, keyakinan fikih saya begitu. Sudah perasaan saya, dugaan saya sudah selesai. Dan Allah mengajari kita, Kanjeng Nabi, ulama mengajari kita di fikih, bukan tahqiq, yakinkan harus sampai kepada rambut dan kemudian kulit boten. Cukup dzon saja. Rupanya wis tak siram kabeh, ya sudah. Ya, cukup hadirin yang demikian. Kalau sudah begitu, fikih niku ringan hadirin. Ya, sing gak abot kan pangan piyambak ngebot-ngeboti dewi. Ya, itu. Kemudian ditambahi malih wonten fikih Fathul Mu'in cek yakin. Wa illam yatayaqqanhu, sekalipun dia berusaha tidak merasa yakin, tapi zonnya sudah kok kabeh sampun. Karena untuk membangun keyakinan kuwabe kena air kesulitan. Cukup zon saja. Dugaannya sudah terkena air, perasaannya teles iki sudah hadirin. Panjenengan sudah melakukan mandi besar. Anda sudah melakukan wudhu yang benar. Ditambahi malih fala yajibu, maka tidaklah wajib lagi gitu. Tayaqqunu umumihi, keyakinan tersebarnya air, bal yakfihi, akan tetapi bal yakfi cukup ghalabatu dhanni, dikuasai perasaan dhon, persangkaannya bihi, pada umumil ma' itu tadi. Fihi, pada waktu disiram itu, kal wudu'i, seperti wudu. Jadi kembali kepada bahasan kita. Jadi yang kemudian ketika kita siram air, kita usap kalau wudhu, atau ketika kita mandi besar, kira-kira sampai semua ya? Insya Allah sampai. Dzon saja. Harus betul-betul, harus ini sampai kemudian. Loro kabeh sama nanti yang demikian itu. Fikih tidak mengharuskan begitu. Maka orang yang ngerti fikih enak adanya.
ngaji fikih dia tahu, dia kemudian ringan. Maka orang yang ahli ilmu dengan orang yang sekedar abid ahli ibadah, orang ini yang ditakuti oleh setan yang ahli ilmu. Makanya wonten kitab Mirqah soal wonten kitab Maraqil Ubudiyah Sarai Bidayah niku wonten cerita nih. Ada dua orang setan ya, setan A, setan B, ya, ini jalan hadirin di depan masjid. Kata setan yang itu ada dua orang di masjid, cegak khusyuk, cegak, ayo kita goda. Kata setan, jangan, coba lihatin. Yang satu itu sedang ibadah ngotot, yang satu sebelahnya mungkin kata wiritan, karena kesel wiritan, dia kemudian keturun hadirin sampai wiritan. Loh, iya ayo kita goda. Oh jangan. Saman lihat sing ibadah itu. Saman. Oh iya. Ternyata ibadahnya sing ibadah itu mboten tumaknina wepet. Berarti kata setan wis gak sah itu. Setan ngerti fikih ya, ya. Ya sampean ae gak latihan kalah be setan. Ya. Itu saman lihat itu. Itu gak tumaknina salat ya ngono sak kenake iku oleh tampilan tok iku oleh abid oleh ibadah itu. Sedangkan yang sebelahnya iki ahli ilmu ahli fikih. Keturun iki sing turun iki ahli fikih. Lawe dhewe godho iki yang satunya sampai sing tangi moro benakno sing iki rugi awake dhewe bala. Ya apa? Ayo ngali ae wis babano itu. Sing turu cek turu kemudian sing ibadah wong ibadah enggak sah. Jadi tidurnya ahli fikih, tidurnya wong ahli ilmu, sik disungkan. Makanya jenengan wonten pas ngaji turu kalau sungkan dhewe. Kasane pun dia. Ya. Mboten napa-napa kesane. Tapi nggih dijalno ambek jamaah sampai kuwabe mulai kalau kabeh nggih sungkan. Kok kalau sing buka sungkan. Nah, jadi sampai ngoten tadi. Tidurnya saja ahli fikih, ahli ilmu diwedeni hadirin. Sebab kalau dia bangun, dia akan amal ma'ruf nahi mungkar, benakno sing konconi salat iki. Rugi dari setan. Yang tadinya wis gak sah jadi sah sebab orang ini. Biarkan yang tidur biar tidur, yang kemudian sing ibadah babano enggak sah. Loh, setan ukurannya sampai ngoten. Ahli ilmu itu sik disungkani, turune tok diperhitungkan. Jadi tidurnya jenengan diperhitungkan. Apa malah jenengan melek hadirin. Oh mantap tambahan. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, intinya adalah seperti itu. Jadi bahasanya dzon mawon. Ketika kita nyiram, kira-kira kena apa? Insya Allah kalau sudah sampai air sini ya, insya Allah kena sudah. Jangan sampai ditahqiq teman-teman, nanti jatuhnya was-was. Ya, saya kira cukup, waktunya habis. Insya Allah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Nanti Ahad yang datang, wasunnah, ini wasunnah lil husnil wajibi. Beberapa kesunahan nanti ditulis dalam kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lam bishawab. Monggo bapak-bapak yang mau tanya dipersilahkan. Ya. Ada bapak-bapak? Ya. Nggak ada. Ibu-ibu, monggo ibu-ibu yang mau tanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau kita wudhu atau wudhu lah itu kalau udah selesai kemudian sebelum kita keluar dari tempat wudhu itu kita siram dengan air yang air itu mustakmal itu boleh apa enggak? Untuk kadang takut kecipratan terus kemudian kita siramkan air ke kaki kita gitu, itu bagaimana hukumnya? Satu, yang kedua, kalau kita habis istinja, kemudian kita basuh kemudian waktu sholat itu seperti ada air keluar. Itu
batal apa tidak. Jadi setiap kali itu tuh selalu begitu, selalu seperti ada air keluar gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berimam kepada orang yang was-was. Kan kadang-kadang ada yang imam tuh yang baca Fatihahnya itu pertama Bismillahirrahmanirrahim, diulangi Bismillahirrahmanirrahim sampai beberapa kali. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaan pertama tadi, selepas panjenengan melaksanakan wudhu, khawatir kemudian ada bawahnya mungkin masih ada sesuatu yang mungkin mutanajis, Anda siram dengan air mustakmal. Air mustakmal itu hakikatnya suci, tetapi tidak mensucikan. Kalau sekedar disiram biasa, tidak yakin di kaki kita ada najis, wong ini tempatnya ini suci, ini mboten napa-napa disiram air mustakmal. Tetapi kalau kemudian yakin kaki kita memang ada najisnya, dengan kita siram itu kita kepingin mensucikan kaki kita, jangan mustakmal. Kan mustakmal sekedar suci, tapi tidak mensucikan. Ya, berarti kalau disiram mustakmal, besok tetap muntah najis. Nah terus Ustaz, ya cari air yang suci mensucikan. Mungkin di gerojokan atau jeding, ya siram gitu aja. Kalau gitu selesai. Kalau pakai itu selesai. Tetapi kalau kemudian pakai air mustakmal, ini buatan menyelesaikan masalah. Muntah najisnya tetap wonten tambah kemana-mana. Nah, jadi niku wau maksudnya jenengan benar, bukan nggak boleh gitu. Hanya airnya jangan mustakmal, dicari air yang suci mensucikan, itu aja kok. Ya kalau itu jenengan ubah mustakmal tadi diganti air yang suci mensucikan, selesai. Ya satu ya. Yang kedua, setelah wudhu terasa selalu ada yang keluar. Oh iya. Jadi ketika wudhu itu ya ketika setelah wudhu istinja ya. Ya dia setelah istinja kemudian wudhu dan sebagainya, ketika sholat dia serasa ada sesuatu yang keluar. Nah, ada keluar atau tidak, yang pasti wonten kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, bab tentang bersuci itu caranya adalah ada bahasanya istibro. Istibro itu membersihkan, mohon maaf ya, anunya ya, dari sebelum dia bersihkan itu dia istibro dulu, yakinkan tidak ada najasa. Nah, meyakinkan tidak ada najasa itu dengan cara apa? Ngapunten hadirin, memang fikih ngeten di perut kalau itu laki-laki supaya yakin keluar. Kalau tidak begitu, dengan cara didehemkan. Jadi jadi wonten tiang dehem, ojo kemudian dehem tok ae kersane aja. Itu proses fikih hadirin. Dia nggak mengamalkan fikih. Ojo seneni ji ngawut ae. Ya. Itu proses fikih yang demikian itu. Dia mengamalkan. Maksudnya supaya betul-betul. Itu istibro. Atau kemudian dia digunakan untuk jalan puluhan langkah, tapi bisa jadi nanti sarungnya harus yang lain karena itu muntah najis. Nah, kalau sudah proses itu, kemudian wonten kitab fiqhus sunnah. Nah, ini rata-rata ya, di kitab fiqhus sunnah itu diajarkan kita ya, setelah selesai ngapunten bu sarungnya, bu celananya dikai banyu hadirin, air yang suci mensucikan, ditambahi banyu, pokoknya dikai banyu. Nah sudah, padahal dia sudah istibrok dan sebagainya, tengah-tengah sholat kok moro teles ya, oh iku mang banyu sing tak ciprak-ciprakno itu, yakinkan itu ya, sebab setan sedang bermain di situ ya, setan sedang bermain. Istilah ini Ustadz Abdullah Mulahil kita dulu ngaji, setan pelorotan hadirin, ya bahasanya beliau pelorot. Nah,
sehingga merasa ada sesuatu yang keluar. Padahal nggak ada. Klaim jenengan tahqiq nggak ada. Dan fikih dibangun zon. Tadi kita sudah memantapkan, sudah kita istibro. Kemudian lagi sudah nambahi air. Yakin kalau nanti ada sesuatunya, ya banyu mangu tak tambah noiku. Nah, itu untuk menghilangkan ya, was-was itu. Jadi kalau sudah begitu, sholatnya jalan. Nah, mboten napa-napa. Niki tidak dipotong dengan ahli ilmu ngerti ilmu gini. Terus begitu aja, orang akan takut was-was ini. Sehingga ketika dia kemudian mau sholat, dia sholat itu lihatnya jeding, kemudian istinja. Waduh, wabot ya. Akhirnya berat tadi. Padahal sholat itu harusnya senang, gembira. Ketemu Gusti Allah kok gak senang. Ya, ketemu yang dia cintai, ini Allah. Nah, ini yang harus diselesaikan di situ. Jadi caranya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga kemudian tadi yang kita sampaikan, Ibu tadi mengatakan bermakmum kepada orang yang kemudian was-was. Jadi orangnya ini ketika melaksanakan sholat, ya sholat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana Ustaz? Sebenarnya mboten napa-napa. Tetapi kalau ada yang lain saja. Sebab begini membuat imam gak khusyuk. Bismillah, mau keliru bis kota. Ya. Kan batal sholatnya. Ya, jadi begini ini kalau memang ya, kalau kemudian sampai mengulang-ulang ungkapan lafaz ini, kalau memang bisa yang lain saja. Sebab dengan cara itu namanya makmum, buktinya panjenengan ibu ini tanya, ya, buktinya beliau tanya, ya, bahwasanya begitu itu ya apa usah, berarti kan beliau gak khusyuk melihat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu diulang-ulang, akhirnya membuat orang ini was-was. Nah, begitu kan malah gak khusyuk. Oleh karena itu boleh, tapi kalau menghilang kekhusyuan kita, cari imam yang lain. Ya, jadi cari imam yang lain. Begitu aja. Ada lagi yang masih tanya, ibu-ibu, sebelum saya lanjut pertanyaan pakai kertas ini? Sampun nggih? Ya. Ada pertanyaannya yang pertama, setelah ungkapan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beliau bertanya, Ustadz mau tanya, ada seorang musafir mau sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar? Jawabannya boleh. Boleh. Karena sholat Jumat hakikatnya hanya sholat duhur di luar Jumat, di luar hari Jumat. Di luar hari Jumat, sholat Jumat itu sholat duhur tadi. Buktinya apa? Waktunya waktu duhur. Jumatan sebelum adzan duhur, buatan sah. Berarti itu sebenarnya adalah waktu duhur yang berubah menjadi sholat Jumat karena kemuliaan di hari Jumat. Dan buktinya ketika panjang sudah Jumatan, buatan duhuran malih, ya siku wis. Loh, ada Ustaz orang yang kemudian mari Jumatan duhuran, ya bisa jadi nanti fikihnya i'adah, mengulang, mungkin untuk sholat Jumat itu nggak tepat dan sebagainya, itu fikih yang lain. Tapi secara umum, kata Imam Romli dalam fatwa Romlinya, ada keyakinan mari Jumatan kok sholat duhur malih, itu bisa jadi murtad. Karena apa? Berarti ada syariat baru yang demikian ini. Karena Qur'annya sudah nasnya Jumatan. Ya, kalau kemudian pandangan fikih yang lain Jumatannya kurang tepat karena mungkin itu fikih biasa. Tetapi kalau keyakinan kita setelah Jumatan yang sah, si ono sholat duhur malih, khawatirnya dia dianggap murtad.
Karena apa? Menambah itu. Kata Imam Romli wonten fatwa Romlinya. Nah, kembali kepada bahasan kita. Seorang musafir mau sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar? Boleh. Berarti kalau sholat Jumat berarti jamaknya jamak takdim. Dan memang di dalam satu kitab karya Imam Suyuti, nama kitabnya Nurul Lum'ah fi Khosais Yaumil Jum'ah, 101 keutamaan hari Jumat. Di situ Imam Suyuti nulis. Yang pertama, awal-awal itu, orang itu kalau berangkat musafir hari Jumat tidak dianjurkan, kecuali ba'dal Jum'ah, setelah di kampungnya Jumatan. Kalau dia ngotot berangkat Jumatan sebelum Jumat, bukan sesuatu yang udzur syar'i, yang dia tidak bisa tinggalkan. Mungkin dia haji yang pertama, umroh pertama yang menggugurkan kewajiban, bukan itu. Ya, yang tidak menggugurkan Jumatannya, dia memang nawaitunya menghindari Jumatan. Itu ketika berangkat musafirnya itu, malaikat yang ada di kampungnya itu mengatakan, muka-muka gak selamat, muka-muka kemudian sama lek dagang gak untung, dungane gak pati enak. Kecuali panjenengan nawa itu, saya musafir, nanti saya akan tetap cari Jumatan dimanapun saya dapatkan, karena mobil pribadi saya Jumatan. Nah itu artinya. Kecuali karena kemudian ini adalah udzur syar'i yang tidak bisa dia hindarkan. Kalau saya tidak ikut rombongan ini, nah, saya ketinggalan jamaah, wong ini haji pertama saya menggugurkan wajib. Mau nggak mau berangkatnya jam sekian. Di zaman dimaklumi ya gitu. Tetapi kalau kemudian tidak ada anjuran, maka orang yang berangkat Jumatan itu kemudian berangkat musafir di hari Jumat kurang sahih. Kecuali seperti ini, di tengah perjalanan saya berhenti Ustaz, saya Jumatan sekaligus saya jamak dengan salat asar, boleh, bagus. Boleh yang demikian. Prosesnya sholat Jumatnya biasa. Berarti ketika jamak takdim, ketika Jumatan itu ditambah niat jamak dengan asar. Usolli fardhal Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan, ditambahi majmu'an bi fardhil asri makmuman lillahi ta'ala. Ya, digabung dengan asarnya. Nanti sholat asarnya langsung usolli fardhal asri makmuman atau imam. Begitu selesai sholat langsung berdiri, ya langsung sholat asar. Caranya ngoten. Nah, jadi hukumnya boleh. Ya. Kemudian ada pertanyaan penutup niki, mohon bertanya Ustaz setelah mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika rakaat kedua sholat witir, ya ternyata azan subuh, bagaimana sholat witirnya? Sholat witirnya dilakukan, katakanlah dia ngomongnya setelah sholat kedua witir. Berarti kalau witirnya itu dia yang pakai 3 rakaat langsung. Jadi mau yang 3 rakaat langsung, rakaat pertama berdiri. Rakaat yang kedua berdiri, rakaat yang ketiga tasyahud akhir. Nah, itu namanya wasol hadirin. Witir itu namanya wasol, menggabung 3 rakaat jadi 1. Dan itu wonten ten kitab Muqaddimah Hadramiyah. Jadi itu ya milik kita. Jangan kalau begitu itu minhum bukan minna, itu awake dhewe itu. Mek awake dhewe gak nglakoni ngoten mawon. Ya. Jadi yang ngelakoni masjid yang sana, bukan masjid yang sana. Mboten sama milik kita, diri. Kemudian yang kita namanya fasol. Napa? Fasol. Fasol itu 2 rakaat plus 1 rakaat. Itu semua milik kita mazhab Syafi'i. Nah, ulama memilihkan kita yang fasol
2 plus 1 sebab pahalanya lebih banyak. Sebab wiritannya, salamnya, tasyahudnya 2 kali, ganjarannya lebih banyak. Pun ulama kita ini pun tepat ini. Ya, sih nggak tepat jenengan. Ya, ulama kita pun milihnya pun tepat. Ya, sedangkan kita ini kalau yang sholatnya wasol gabung begini 3 rakaat, pas pada rakaat kedua dia bangkit kurung adzan subuh. Ya apa Ustaz? Lanjut sampai selesai. Anda tetap dikatakan sholat witir. Ya, lebih-lebih pada hari-hari ini, pagi ini. Sing biasa tangi setengah papat, setengah papat tangi adzan nih kok ini. Kalau sama tangi jam 3 ya kudu rada cepet. Ya, sebab marono wis takhim itu. Ya, gitu. Ya. Kulo tangi ini jam 4 wis subuhane sate mari wis mari ya, Dit. Ya, jangan bangga jam 4 hari ini. Ya. Nah, jadi kalau yang Anda wasol yang 3 rakaat langsung, begitu 2 rakaat yang kedua kemudian kerumuatan, lanjutkan sampai selesai. Kalau kemudian yang 2 plus 1 sudah salam, yang 2 rakaat salam, kemudian mau melanjutkan 1 adzan nanti, ya nopo Ustaz? Lanjut juga, enggak apa-apa. Karena nawaitunya Anda niatnya sudah dari yang 2 awal itu niatnya witir 2 plus 1 dan sekarang melengkapi yang 1. Sampun adzan, mboten napa-napa. Ya, ada satu keterangan hadirin. Ya, tapi jangan dipakai hadirin, jangan dipakai bolak-balik. Ya, wonten kitab Misbahul Dzalam Syarah Bulughul Maram. Al-Maghfurlah Kiai Muhajirin Amsar. Ya, itu ulama Jakarta. Ya, muridnya Sayyid Alwi Al-Maliki. Di kitab itu dikatakan waktu witir itu memanjang sampai orang subuhan, artinya jamaah subuh. Jadi kerungu adzan masih mari qobliyah turun witiran, ya witiran enggak apa-apa. Ya. Jadi seperti ini tadi ya, dengar adzan, ya lanjut sudah. Sudah saya salam Ustaz mau lanjutkan 1 rakaat ke kerungu adzan, enggak apa-apa, jenengan lanjutkan ya yang 1 rakaat supaya witirnya utuh. Karena niatnya Anda itu mau 3 itu sudah dari awal, bukan niat yang 1 itu 2 plus 1 niatnya dari awal 2 plus 1. Jadi mboten napa-napa. Kemudian ketika sholat, ketika setelah wudhu atau saat sholat, seperti ada yang keluar tidak berupa angin kecil, apakah batal ketika tidak punya wudhu? Tidak ada yang keluar. Ya. Jadi intinya begini ya, kalau ketika setelah wudhu ya atau setelah sholat, sepertinya ada sesuatu yang keluar angin. Lah, perasaannya keluar apa enggak? Ya, angin yang keluar itu kan bisa jadi ada 2. 1 bersuara, yang kedua tanpa suara tapi ambune ono. Tapi kalau kemudian Anda dua-dua itu tidak ada dan perasaan metu apa enggak ya metu, kembalikan kepada Anda sudah punya wudhu apa? Punya Ustaz. Ya sudah Anda punya wudhu. Batal? Belum. Ya, itu juga setan bermain di situ hadirin. Ya, cewek dewi was-was. Jadi setan aku tok rek. Mangko Ustaz tok iki ngruwasane aku tok ambil jamaah. Lancene konten. Sing gare wong-wong was-was iki. Ya, itu. Nah, oleh karena itu kalau kemudian kira-kira batal enggak tadi saya itu ya kalau memang boten disampun, tidak ada suaranya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, sampun. Anda masih punya wudhu kalau sebelumnya sudah punya wudhu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon barokah Al-Fatihah.